diri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita awali dengan berdoa. Silakan kita berdoa sedikit berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran agama kita, mari kita berdoa kita. Baik, sebelum kita mulai pembacaan kita, seperti biasa Bapak absen dulu ya. Baik, Adrian. Hadir Pak. Agustiawan. Hadir Pak. Andi Rivaldi. Hadir Pak. Andi Nirwana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT sebab nikmat iman, nikmat rahmat, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Salam berserta salam kepada Tuhan kita, baginda Rasulullah SAW. Baik adik-adik, sebelum kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini, karena materi kita ini berbicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Jadi hari ini sebelum kita lanjut membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT, Bapak ingin bertanya dulu, apa itu iman? Adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Ada lagi yang menjawab iman? Iman adalah percaya apa itu. Baik, materi kita ini itu berbicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Kitab-kitab Allah SWT itu ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Sebelum kita lanjut jauh membahas tentang apa itu kitab Taurat, apa itu kitab Zabur, apa itu kitab Injil, apa itu Al-Quran. Bapak ingin bertanya dulu, apa itu kitab Taurat? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi hukum, akidah, dan syariat untuk kaum Nabi Musa yaitu Bani Israil di Mesir saat itu. Baik, yang berikutnya apa itu kitab Zabur? Menurut saya kitab Zabur adalah kitab suci Allah yang diturunkan kedua oleh kepada Nabi Daud alaihissalam. Baik. Kemudian Injil, apa itu kitab Injil? Kitab Injil adalah kitab suci yang merupakan firman dan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan kepada umatnya dan dibukukan kepada para pengikut. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Apa itu kitab Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya baik, artinya semua jawaban yang kalian lontarkan, insya Allah semuanya benar. Dari hari ini kita akan membahas tentang materi tentang iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Iman itu, dalam proses iman itu ada 3. Iman itu yang pertama diniati dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Bukan hanya kemudian sekedar mengucapkan dengan lisan, atau kemudian diniatkan, tapi ada perbuatan yang harus kita lakukan. Kalau kita ini beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita hari ini tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, berarti ada 4 yang harus kita pelajari. Kita akan mempelajari tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya
sebelum kita masuk pada inti materi tentang iman kepada kitab-kitab, peserta didik wajib memahami tentang kompetensi dasar kita, yang kita kenal dengan KD. Yang pertama, dalam KD ini, peserta didik meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik peduli kepada orang-orang lain dengan saling menasihati. Ketiga, peserta didik menganalisis makna iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, setelah semua itu, peserta didik kemudian menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku kita sehari-hari dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian yang berikutnya, di sini dikatakan dengan ada indikator atau ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peduli kepada orang lain dan saling menasihati. Yang ketiga, kasihkan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyajikan paparan tentang makna atau tanda-tanda atau hikmah dan manfaat kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu peserta didik pahami. Yang pertama, siswa meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, peduli kepada orang-orang lain dengan saling menasihati sebagai cermin beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti saya katakan tadi bahwa kita akan masuk membahas tentang materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal materi kita, apa itu iman? Iman adalah yang pertama diingatkan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Kalau kita berbicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di sini dikatakan bahwa adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman suci umat Islam. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ketika Rasulullah SAW sedang melawat, artinya sedang gelisah, memikirkan kaum kafir Quraisy yang menolak dakwah dari Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah SAW dengan menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di dua hira dan berbunyi Iqra bismillahirrahmanirrahim. Artinya kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur supaya umat Islam akan Nabi besar Muhammad SAW lebih mudah memahaminya dan mempelajarinya dan kemudian menyampaikan kepada umatnya. Dalam mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak terlepas dari dua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kitab, apa yang dimaksud dengan suhuf. Kalau kitab, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berupa buku. Kemudian kalau suhuf, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berupa lembaran-lembaran. Artinya bisa saja lembaran-lembaran ini kemudian ditulis oleh Nabi besar Muhammad SAW mungkin di pelapak-pelapak rumah. Baik, selanjutnya ada juga kita kenal dengan kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana pengertian dari kitab Taurat berasal dari kata Ibrani yang artinya Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kaum Bani Israel. Baik, kemudian selain kitab Taurat ada juga namanya kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Zabur bentuk jamaknya berasal dari kata Zubur atau berasal dari kata Zabara yazburu Zabur yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis atau Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur atau yang berupa tentang nyanyian-nyanyian. Selain kita membahas tentang kitab Taurat, kita membahas tentang kitab Zabur, ada juga kita membahas tentang kitab
Injil. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar atau nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam kitab Injil ini tidak lain Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita mempelajari tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran, hari ini Bapak kemudian akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, yaitu kita akan membuat tentang tugas kelompok. Jadi adik-adik sekalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kalian akan membahas tentang kitab Taurat. Apa kitab Taurat? Kitab Taurat ini pernah kepada Nabi Musa. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang kitab Zabur. Apa kitab Zabur? Kemudian apa semua ayat-ayat yang berkaitan tentang kitab Zabur. Baik, kelompok 3 membahas tentang kitab Injil. Apa yang dimaksud dengan kitab Injil, siapa yang membawa kitab Injil, dan lain sebagainya. Dan kelompok 4 membahas tentang Al-Quran. Apa itu kitab Al-Quran, apa keistimewaan Al-Quran, apa isi pokok kitab. Boleh? Paham ya? Baik, saya akan berikan waktu selama 20 menit kita mencari materi tentang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian hari ini kita presentasikan, kemudian kita akan tanya jawab terkait masalah kitab Taurat Zabur dengan kitab Injil. Bicara tentang pengertian kitab Injil, apa kitab Injil, kemudian serta kitab Injil dan sebagainya. Ini pengertian Al-Quran, kemudian apa isi pokok Al-Quran, kemudian apa keistimewaan Al-Quran, itu semua yang dicari sebagai proses diskusi kita. Baik, karena diskusinya sudah selesai, maka hari ini kita akan presentasikan hasil kerja dari setiap kelompok. Baik, selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kitab Taurat adalah kitab pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Tara, yang berarti instruksi. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sekian dari kami, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ini menanyakan isi pokok kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab pertanyaan tadi. Isi pokok kitab Taurat yaitu pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan berbuat zina. Yang keenam, larangan mencuri. Sekian dari kami. Terima kasih. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2?
Ya baik, kepada kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Zabur artinya tulisan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, artinya jamak mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmor. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Kitab ini berbahasa Kipti dan kitab ini diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa isi kandungan dari kitab Zabur? Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kandungan kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, diperuntukkan sebagai petunjuk bagi kaum Nabi Daud. Isi yang terkandung dalam kitab Zabur adalah ajaran tauhid yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta memuat hukum-hukum ibadah dan amalan. Sekian dari saya. Iya, bagaimana kelompok 1? Kami puas dengan jawaban kelompok 2. Ya baik, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kitab Injil. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik. Dalam bahasa Inggris, Injil disebut juga dengan gospel, yang merupakan penggabungan dari dua kata, yakni God and spell, yang bermakna ucapan Tuhan. Kitab Injil menurut agama Islam berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab-kitab yang terdahulu, Taurat dan Zabur. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak berlaku. 4. Menjelaskan bahwa akan datang Rasulullah setelah Nabi Isa, yakni Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil merupakan pedoman bagi pemeluk agama Nasrani yang berisi tentang ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Kami sekian dari kelompok kami. Mungkin ingin ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa keistimewaan kitab Injil? Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah bertanya. Keistimewaan kitab Injil adalah berisi petunjuk yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, serta menjadikan petunjuk dan pengajaran. Bagaimana tanggapan kelompok 4 terkait pembahasan kelompok? Masih sangat puas. Ya baik, saya persilakan untuk para kelompok 4 untuk presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil presentasi kami tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jelas kepada kelompok lain jika ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan apa saja isi pokok dari kitab Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Isi pokok Al-Quran yaitu akidah dan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan untuk kelompok 3 terkait jawaban kelompok 4. Silakan dari kelompok 3. Karena presentasi kita hari ini sudah selesai,
Beri aplaus untuk semua kelompok yang presentasi hari ini. Materi kita hari ini tentang diskusi kita hari ini tentang pemaparan materi hari ini tentang Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Meskipun dalam Islam itu hanya satu kitab yang kemudian yang menjadi pedoman kita itu Al-Quran, akan tetapi Taurat, Zabur dan Injil ini yaitu cukup kita iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak beriman seorang Islam kalau tidak mengimani kitab Taurat, kemudian Zabur, Injil dan Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa mempelajari dan memahami kitab Taurat, kitab Zabur, Injil dan baik. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait masalah pembelajaran kita iman kepada kita dan diskusi kelompok kita terkait masalah 4 kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Hari ini apakah ada yang ingin menyimpulkan terkait materi kita yang sudah kita sampaikan dan sudah kita presentasi dan kita diskusikan? Jadi kesimpulannya adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk Bani Israel pula. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel juga atau kaum Nasrani. Sedangkan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada kesimpulan dari kelompok 4 sama Muhammad Rezi. Boleh tepuk tangan atau beri aplaus kepada. Insya Allah setelah kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quran, insya Allah materi kita minggu depan kita akan membahas tentang sifat jujur. Baik, karena materi kita semuanya sudah selesai, kegiatan kita diskusi kita sudah selesai, maka hari ini supaya ada berkah di mata Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran agama kita pada hari ini, kita berdoa dimulai. Baik, karena materi kita sudah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Yang saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.